Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan mereview kembali materi pertidaksamaan yang sudah pernah kalian dapatkan ketika waktu di tingkat sekolah menengah pertama. Pertidaksamaan seperti apa? Pertidaksamaan, apa hubungannya dengan persamaan? Iya, kalau persamaan itu jelas memiliki notasi sama dengan. Kalau pertidaksamaan, ada lebih kecil, ada lebih besar, ada lebih kecil sama dengan, ataupun lebih besar sama dengan. Kali ini kita akan mencoba mereview materi yang sebelum sudah kalian dapatkan, yaitu tentang pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Kita akan mereview lagi bagaimana menyelesaikan bentuk-bentuk pertidaksamaan ini. Bagaimana jika kita memiliki kasus semacam ini? Ada bentuk pertidaksamaan linier. Kita sebut adalah pertidaksamaan linier. Ada variabel X di sini ya. Sama dengan persamaan konsepnya. Kita gabungkan sama-sama yang memiliki variabel X. Jadinya siapa? Min 3X lalu dikurangkan 2X. Tandanya masih tetap ya. Lebih besar sama dengan ada 17. Dan ingat, 2 di sini berarti kumpulkan dengan bilangan. Berarti kumpulkan dengan angka 17. Berarti min 2. Min 3X, min 2X. Berapa? Iya, min 5X. Lebih besar sama dengan 15. Nah, dari sini kita akan mau mencari nilai X-nya. Kira-kira X-nya berapa? Ingat, berarti kalau ini adalah bentuk perkalian, mau kita bawa ke sini jadinya apa? Pembagian ya. Berarti 15 dibagi dengan min 5. 15 dibagi dengan min 5. Hati-hati dengan pertidaksamaan. Kenapa harus hati-hati? Karena ingat, ketika dia dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Benar sekali. Kalau tadi lebih besar sama dengan, sekarang menjadi lebih kecil sama dengan. Maka X-nya menjadi lebih kecil sama dengan min 3. Kita buat kesimpulan ya. Apa itu kesimpulannya? Jadi, HP-nya adalah X sedemikian sehingga, ada garis lurus, X lebih kecil sama dengan min 3 untuk X anggota bilangan real. R itu berarti anggota bilangan real. Sudah ingat kan? Bagaimana jika bentuk yang seperti ini? Sebenarnya sama saja kan dengan yang kasus tadi. Kita kumpulkan nilai X-nya. Betul sekali. 5X min 2X menjadi lebih kecil dari min 6. Min 3-nya, plus 3-nya di sini kita gabung sama dengan min 6. Berarti min 3. Jadinya berapa? 5X min 2X. Betul sekali. 3X ya, lebih kecil dari min 9. Maka X-nya menjadi berapa? Lebih kecil min 9 dibagi 3. Berapa itu? X lebih kecil min 3. Maka kita buat kesimpulan, jadi HP-nya apa? HP-nya adalah X sedemikian sehingga X-nya kurang dari min 3 untuk X anggota bilangan real. Mudah kan? Kalau bentuknya seperti ini, gimana?
Kita amati dulu. Ada nilai X di kanan kirinya, kemudian ada X di tengah-tengahnya. Kalau tadi mudah ya. Kalau yang seperti ini bagaimana? Langkahnya adalah kita membuat nilai daripada yang ini tidak ada nilai X-nya. Biar X-nya kumpul jadi salah satu di tengah-tengah saja. Bagaimana cara membuatnya? Karena dia mengandung 3X sama-sama 3X, boleh kita dikurangkan dengan berapa? 3X. Jadi harus dengan dikurangkan 3X. Kalau ruas sebelah sini kita kurangkan dengan 3X, maka menjadi apa? 3X min 3X min 5 ya. Kita kurangkan dengan 3X ini kan ya. Lebih kecil, maka semua ruas harus dikurangkan juga dengan 3X. Kita kurangkan juga dengan 3X. Min 3 lebih kecil 3X min 3X plus 7. Nah, 3X dikurangi 3X berapa? Habis kan? Menjadi hanya sisa min 5 lebih kecil. Ini berapa ini? 5X dikurangkan 3X. Ada 2X min 3 kurang dari berapa? Habis ya yang ini. Antara 3X dan min 3X menjadi bersisa 7. Nah, apakah sudah selesai seperti ini? Tidak. Karena kita harus membuatnya menjadi yang di tengah-tengah ini hanya bernilai X saja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita hilangkan dulu siapa yang harus berpindah. Min 3, maka semua ruas harus ditambah 3. Biar min 3-nya hilang, maka harus ditambah 3. Kita tambahkan semuanya dengan 3. Min 5 ditambah 3 menjadi min 2 lebih kecil 2X. Ya, min 3 tambah 3, 0 ya. Lebih kecil 7 ditambah 3 menjadi 10. Nah, apakah sudah berhenti? Jelas tidak. Kenapa? Karena masih ada 2 di sini. Kalau masih ada 2, maka apa yang harus kita lakukan? Karena masih ada 2, maka kita harus menghilangkan 2-nya. Karena perkalian, bentuknya 2 terhadap X-nya adalah perkalian, maka untuk menghilangkannya dibuat apa? Dibagi. Dibagi dengan berapa? Benar, dibagi dengan 2. Maka semua ruas kita bagi dengan 2. Min 2 dibagi 2, min 1 lebih kecil X. Karena 2X dibagi 2 ya, tinggal X lebih kecil 10 bagi 2, 5. Ya, HP-nya adalah yang, HP-nya apa kita tuliskan? HP-nya adalah X. Sedemikian sehingga ada nilai antara X di antara min 1 hingga 5. Untuk X-nya anggota bilangan real. Gimana? Sudah paham ya? Lalu bagaimana kalau bentuk seperti ini? Kalau kita amati nilai daripada kanan kirinya, dia sama tidak? Antara 2X dengan 4X. Kalau kita kurangkan dengan 2X, masih ada X-nya kan? Nah, kalau bentuk seperti ini bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memisahkan. Boleh dikurangkan dulu, semuanya dikurangkan dengan 2X boleh? Boleh. Tapi kalau kita langsung bisa memisahkan, kita pisahkan. Karena tidak bisa kita lakukan seperti yang tadi.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita pisahkan bagiannya. Bagian 1, kemudian bagian yang satunya lagi, kita buat gini. Bagian yang satunya lagi adalah bagian yang ini. Kita kerjakan bagian yang merah dulu adalah 2x lebih kecil 3x plus 9. Nah, kalau kayak gini mudah ya. Apa yang harus dilakukan? Benar, dikumpulkan nilai x-nya menjadi 2x min 3x lebih kecil 9. 2x dikurangi 3x berapa? Min x lebih kecil 9. X-nya harus jadi lebih besar karena dibagi dengan bilangan negatif. Min 9. Ini bagian yang merah. Penghubungnya adalah dan. Karena kalau dan, maka nanti kita buat irisannya. Kita cari bagaimana dengan yang bagian biru. Bagian biru bentuknya adalah 3x plus 9 kurang dari 4x. Kita gabungkan ya nilai x-nya. 3x dikurangkan 4x kurang dari min 9 ya. Ini digabung dengan 3x, x digabung dengan x yang 9 dipindahkan. Menjadi min x kurang dari min 9. Maka x menjadi lebih besar dari 9. Kita buat garis bilangan daripada keduanya. Kalau yang biru adalah, kalau di sini adalah 9, ini adalah himpunan 9, bukan bulatannya tidak penuh ya. Ingat, garis bilangan pada pertidaksamaan. X lebih besar dari 9, berarti arahnya ke sini. Lebih besar ya. Kemudian kita cari yang merah, garis bilangan yang merah. Kalau yang merah berarti X lebih besar dari min 9. Min 9 itu sebelum 9 kan? Maka kita tulis di sebelum angka 9. Posisinya. Jangan digabung. Nah, seperti ini. Lebih besar. Lalu HP-nya yang mana? HP-nya adalah irisan daripada keduanya. Kalau irisan keduanya artinya apa? Kalau irisan keduanya berarti bagian yang ini. Yang kita arsir ini. Jadi, HP-nya adalah X sedemikian sehingga X-nya lebih besar dari 9 untuk X anggota bilangan real. Ya, mudah ya? Nah, kalau bentuk ini kita sebut sebagai bentuk pertidaksamaan kuadrat. Kenapa kita sebut sebagai pertidaksamaan kuadrat? Karena ada X di sini, X di sini. Kalau kita kalikan akan menghasilkan X pangkat 2. Ya kan? Menjadi 2X kuadrat gitu kan? Kalau kita gabungkan, kita kali-kalikan semua, dia menjadi bentuk apa? 2x kuadrat, 2x kali min 5, jadi berapa? Min 10x, kemudian plus 4x, dan min 20. Bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Ini sama, bentuknya sama dengan yang kita buat yang ini tadi. Apakah perlu kita buat kayak gini? Tidak perlu. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, kita butuh pemfaktoran ini. Kemudian, kita mencari pembuat nolnya. Apa pembuat nolnya? Kita ambil perbagian. 2x plus 4
sama dengan 0. Pembuat 0 ini akan bisa terbentuk ketika sudah dalam bentuk perkalian atau pemfaktoran daripada keduanya. Maka menjadi 2x sama dengan min 4 dan x sama dengan min 2. Atau x min 5-nya yang sama dengan 0. Ini pembuat 0, berarti kemungkinan salah satu membuat 0-nya berapa? Sama dengan min 5 dipindahkan menjadi 5. Ingat, kalau menyelesaikan bentuk pertidaksamaan seperti ini, maka alangkah baiknya jika kita menggunakan garis bilangan, mempermudah kita. Jadi siapa dulu nih yang mau kita tulis? Ada min 2 dan ada 5. Garis bilangannya benar nggak? Salah ininya, bulatan di sini harus penuh. Kira-kira bulatan ini harus penuh karena dia bentuknya mengandung sama dengan, maka harus ada bulatan penuh. Setelah itu kita melakukan uji titik. Tapi kalau pertidaksamaan kuadrat mudah sekali. Tidak perlu kita menggunakan uji titik. Tapi dengan apa? Lihat nilai daripada A-nya di sini. Ini kan kalau kuadrat namanya apa? AX kuadrat plus BX plus C. Ini kan namanya fungsi kuadrat ya. Ingat nggak? Ini fungsi kuadrat. Maka yang disebut A adalah koefisien daripada X kuadrat. Ketika nilai A-nya ini positif, maka tanda kita awali dari plus, kemudian min, kemudian plus. Ingat, hanya berlaku pada pertidaksamaan kuadrat. Oke? Setelah itu kita apakan? Kita lihat tandanya. Jika lebih kecil sama dengan, artinya apa? Wilayah yang memenuhi adalah yang negatif. Maka kalau lebih besar, artinya apa? Yang positif. Ini berlaku baik yang ada sama dengannya ataupun tidak. Karena diminta adalah lebih kecil sama dengan, maka HP-nya adalah yang negatif ini. Maka kita bisa tuliskan HP-nya adalah X sedemikian sehingga X-nya ada di antara dua buah bilangan ini, yaitu min 2 dan 5. Lalu kita kasih tanda. Nah, tandanya seperti ini. Untuk X-nya anggota bilangan real. Udah ya? Ini sama kayak tadi kan? Tapi harus hati-hati. Hati-hatinya di mana? Coba kita lihat. Hati-hatinya kira-kira di mana ya? Langkah seperti ini apa yang harus kita lakukan tadi? Ya betul, kita mencari pembuat nolnya. 1 min X sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan berapa? 1 ya? Atau X min 3-nya yang sama dengan 0. X-nya adalah 3. Setelah itu kita buat apa? Betul sekali, kita buat garis bilangan yang ada angka 1 dan ada angka 3. Kira-kira ini kita kasih burem-burem sampai bulatannya penuh tidak? Iya, betul sekali. Tidak perlu ya. Kenapa? Karena ini tidak ada sama dengannya. Jadi karena tidak ada sama dengannya, maka bulatannya tidak perlu bulatan penuh. Kita buat bulatan kosong saja. Setelah itu kita apakan? Betul, kita cari plus min-nya tadi. Bagaimana cara mencari plus min tadi? Kita lihat apa?
Kita lihat A-nya. A-nya yang seharusnya adalah AX kuadrat, ya kan? Plus BX plus C. Dari mana bentuk yang ini? Kita kalikan yang seperti ini. Ini masih ketemu X ya. Kemudian ketemu min 3 ya. Nah, ketemu kok yang ada X kuadratnya. Min X kali X berapa? Min X kuadrat. Karena min X kuadrat, maka kita menggunakan tandanya seperti apa? Ya, min dulu, baru plus, kemudian min. Karena yang diminta lebih kecil, maka yang himpunan penyelesaian yang bertanda min atau plus. Betul, bertanda min. Nah, bertanda min di sini ya. Maka kita tuliskan HP-nya. HP-nya adalah X. Demikian sehingga kita lihat X-nya. Kalau ke arah sebelum 1 berarti artinya apa? Lebih kecil dari 1. Kalau dipisah kita kasih kata atau ya. Atau. Kemudian X-nya. Semakin ke arah setelah 3 berarti X-nya harus semakin lebih besar daripada 3. Maka X-nya di sini adalah anggota bilangan real. Jadi seperti ini. Ini adalah himpunan penyelesaian. Ingat, jangan sampai lupa menuliskan himpunan penyelesaian. Karena ini adalah kesimpulan dari proses penyelesaian yang kita lakukan. Nah, kalau begini seperti apa? Kalau tadi sudah bisa difaktorkan. Kita tinggal membuat nyari nilai nolnya. Kalau masih belum difaktorkan, apa yang harus kita lakukan? Betul sekali, kita harus memfaktorkan. Materi SMP nih, memfaktoran. Kita buka-buka seperti ini kan? Lebih besar sama dengan 0. Di dalamnya ini kita isi apa? Karena dia 2x kuadrat, jadi kita tulis di sini ada 2x dan ada x. Ini adalah perkaliannya, maka kita cari. Perkaliannya 2 dengan 1, ya kan? Kalau 2 itu pasti mengandung arti bahwa dia perkalian antara 2 kali 1. Nah, karena ada 2 di depan sini, maka kita harus melihat mana yang menempati. Apakah di sini 1 atau di sini 2. Itu akan kita coba, bisa dicoba-coba. Nggak mungkin kalau ini 1 dan 2 di situ. Kenapa? Karena nanti kita butuh menghasilkan min 3x. Jadinya ini berapa? Adalah di sini 2, di sini 1. Di sini harus min, di sini harus plus. Ingat ya, materi pemfaktoran. Nah, setelah itu kita buat apa? Kalian kalau merasa tidak yakin dengan pemfaktoran, kalian boleh mencoba menguraikan lagi. 2x kali x, benar ya, 2x kuadrat. 2x kali min 2, itu min 4x. Ditambah dengan 1x, berarti benar ya, min 3x. 1 kali min 2 adalah 2. Nah, kalau sudah, kita cari apa bentuk pemfaktoran seperti ini? Betul, kita cari pembuat nolnya. 2x plus 1 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1 per 2. Atau X min 2-nya yang sama dengan 0. X-nya jadinya sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Betul sekali, buat garis bilangan. Mana dulu yang ditulis? Min setengah, baru 2. Ini bulatan penuh atau tidak ya? Penuh. Kenapa?
Karena ini ada sama dengannya ya. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Nilai A-nya di sini. Ini udah kelihatan nilai A-nya, positif. Maka kita awali dari plus, min, plus. Lebih besar, maka yang positif apa yang negatif? Betul, yang positif. Maka HP-nya di sini adalah X sedemikian sehingga X yang pertama, kalau ke arah sebelum min setengah berarti lebih kecil, sama dengan min setengah. Kalau dipisah kita kasih kata apa? Betul, atau. Kemudian X-nya di sini semakin besar ya, lebih besar sama dengan 2 untuk X anggota bilangan real. Sudah ingat ya? Oke, bagaimana kalau yang seperti ini? Kalau yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Benar, kita membuat nilai bagian ini harus bernilai sama dengan 0. Maka, agar ruas sebelah situ menghasilkan 0, kita pindahkan. Jadi, X kuadrat min X pindah ruas jadi plus X. 2 pindah ruas menjadi min 2 lebih kecil dari 0. Setelah itu, kalau bentuk seperti ini, kita faktorkan. Ada X di sini, kemudian ada X, kemudian ada 2, ada 1, di sini ada plus, di sini ada min. Habis gitu, kita buat apa? Ya, betul. Kita buat pembuat nolnya. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Atau X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2. Setelah kita membuat pembuat nolnya, apa yang harus dilakukan? Garis bilangan. Garis bilangannya ada min 2 dan 1. Min 2 dan 1. Kemudian kita uji titiknya. Karena nilai di sini sudah jelas, koefisiennya bernilai plus, yaitu 1. Maka kita awali di sini plus, min, plus. Nah, setelah itu, apa yang harus dilakukan? Karena dia lebih kecil, maka HP-nya yang apa? Betul, yang negatif. Kita tuliskan ya HP-nya. Jadi HP-nya di sini adalah X sedemikian sehingga X-nya diapit oleh bilangan min 2 dan 1. Kemudian X-nya di sini adalah anggota bilangan real. Nah, mudah bukan? Ingatlah, jangan menyerah untuk hal yang belum pernah kalian coba. Tetap semangat, tetap berusaha, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Saya akhiri, sampai ketemu. Dah.